Jadi karena aku lagi di Bali, pulau yang sangat romantis dan penuh cinta, love is in the air. Kali ini aku bakal membahas tentang the science of falling in love. Kalian udah banyak yang request juga kan? Apa sih maksudnya the science of falling in love? Sebenarnya jatuh cinta itu bisa kita lihat dari sisi medis loh ternyata. Nah, kalian mau tahu nggak gimana? Biasanya nih langkah-langkah pertama orang yang lagi jatuh cinta yaitu lust. Lust itu adalah gairah ya. Bedakan love dan lust. Rambut gue berkibar cuy. Biasanya ketika kita di awal melihat orang dan kita tertarik sama orang itu, yang muncul adalah rasa gairah atau lust. Ini aku cewek ya, berarti hormon yang dominan di aku adalah estrogen. Estrogen tuh akan meledak-ledak gitu loh, dan aku bakal happy gitu ngeliat dia dateng. Nah, kalau cowok, ya berarti hormon testosteronnya yang bekerja, guys. Kenapa estrogen dan testosteron? Karena kedua hormon ini adalah hormon seksual yang berperan dalam pembentukan suatu gairah. Coba deh kalian pikir-pikir pas pertama kali kalian ketemu gebetan, pacar atau pasangan kalian, pasti kan kayak ada gimana gitu ya. Terus estrogen dan testosteron ini akan direspon oleh sistem limbik, itu adalah suatu sistem di otak kita, dengan menurunkan potensi stres. Nah, jadi akhirnya ketika kita ngeliat si doi ini, itu tuh rasanya happy, kayak lupa sama segala beban gitu, sama hutang tugas, hutang finansial. Fase kedua yaitu attraction. Attraction atau ketertarikan ini adalah suatu fase di mana seseorang mulai benar-benar merasakan cinta. Nah, di fase ini ada 4 hormon yang berperan penting. Yang pertama yaitu adrenalin. Nah, kalian pasti udah sering banget kan dengar yang namanya hormon adrenalin ini. Efeknya apa? Yaitu dia bisa meningkatkan simpatis dan dia menyebabkan kita berdebar-debar, membuat kita jadi lebih bangun, lebih energetik. Adrenalin ini yang menyebabkan kita berasa seperti naik roller coaster gitu, kayak berdebar-debar, sensitif, terus rasanya mulut jadi kering kan, susah gitu mau ngomong tuh salah-salah, kayak mati gaya, kayak salting gitu lah guys. Nah, ketika kalian merasakan ciri-ciri barusan, berarti adrenalin kalian lagi bekerja. Terus nih, selain adrenalin, hormon kedua yaitu dopamin. Dopamin ini efeknya membuat kita lebih berenergi, lebih fokus, lebih bahagia, jarang lapar, jadi tidur lebih sedikit daripada sebelum kita jatuh cinta sih. Dan efek-efek ini sama seperti efek stimulan dari ekstasi. Jadi kalian tuh nggak perlu ya ngedrug sebenarnya segala macam kalau kalian lagi ada masalah. Just fall in love and all your problems will be solved. Sesuatu yang meningkatkan kesenangan di otak akan membuat otak menginginkan hal itu lagi dan lagi dan lagi. Akhirnya kalian jadi ketagihan. Makanya kalau kalian lagi jatuh cinta, kalian pengen ketemu terus. Itu sebenarnya si otak lagi nagih dopamin terus. Hormon ketiga yaitu serotonin. Nah, serotonin ini akan menurun apabila dopamin meningkat. Kondisi ini setara seperti orang yang menderita penyakit OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Pasti pernah dengar kan? Orang-orang OCD ini membutuhkan objek untuk dimiliki karena dia obses terhadap objek itu. Nah, bagi orang yang sedang jatuh cinta, kondisi ini sama seperti kita yang butuh pasangan untuk dimiliki. Dan ketika seseorang yang OCD itu nggak dapat apa yang dia inginkan, dia akan menjadi kompulsif. Dia bakal cemas, panik, khawatir. Sama seperti kita yang lagi jatuh cinta, kalau nggak ketemu pasangan, gimana rasanya? Pasti kayak, kamu di mana? Cemas, panik, khawatir, pengennya tuh dia ada terus kayak ini gitu. Selain ketiga hormon barusan, zat yang juga meningkat saat jatuh cinta adalah NGF atau Nerve Growth Factor. Menurut penelitian, NGF pada orang-orang yang sedang jatuh cinta itu lebih tinggi dibanding orang yang tidak sedang jatuh cinta. Apa sih NGF itu? NGF itu penting untuk pertumbuhan, pemeliharaan, serta kelangsungan hidup dari sel-sel neuron atau sel saraf. Jadi kalau kalian nggak mau gampang pikun atau depresi, ya kalian jatuh cinta aja. Nah, fase terakhir atau tahap berikutnya yaitu attachment. Ini adalah tahap di mana pasangan membawa hubungan ke level atau tingkat yang lebih tinggi. Di sini ada 2 hormon yang penting. Yang pertama yaitu oksitosin. Oksitosin ini hormon yang penting dalam pembentukan ikatan. Contoh gampangnya nih, ketika seorang ibu akan menyusui bayinya yang baru lahir, hormon oksitosin yang ada di tubuh ibu itu akan meningkat jauh drastis. Kalau nggak, air susunya, air asinya nggak akan ngalir. Oksitosin yang meningkat ini menimbulkan pembentukan ikatan atau bonding yang lebih kuat antara ibu dan anak itu. Sama seperti kita, pasangan yang lagi jatuh cinta. Intinya, ikatan suatu pasangan akan menjadi lebih kuat karena adanya hormon oksitosin ini. Hormon terakhir yaitu vasopresin atau ADH, antidiuretik hormon. Hormon ini penting dalam mempertahankan keberlangsungan suatu hubungan. Istilahnya kalau mau long term relationship,
Nah, disinilah vasopressin bekerja. Dia akan memperbaiki komunikasi, membuat kita bersosialisasi lebih baik, membuat kita merasa nyaman atau aman bersama pasangan, dan bisa membuat kita saling mendukung pasangan dan menjaga kesetiaan juga. Karena ada penelitian, jadi ada laki-laki yang sudah menikah dan dia disuntikkan sejumlah hormon oksitosin. Nah, dia justru menjauh terhadap perempuan-perempuan yang menarik. Beda sama laki-laki single yang disuntikan hormon oksitosin, responnya justru dia makin mendekat nih ke perempuan-perempuan itu. Nah, artinya oksitosin di sini baik dalam mempererat hubungan yang sudah terjalin sebelumnya. Hormon setia, guys. Selain itu, jatuh cinta juga mensupresi atau menurunkan aktivitas dari amigdala, suatu bagian di otak kita di mana fungsinya adalah untuk menjudge atau menilai sesuatu maupun seseorang. Makanya kalian yang lagi jatuh cinta, amigdalanya akan tersupresi dan kejelekan pasangan kalian tuh apapun tuh kalian lihatnya bagus gitu. Ya enggak? Ayo, ngaku. Terus akhirnya kita yang lagi falling in love nih akan merasakan rasa bahagia yang lebih banyak, stres yang lebih sedikit, lebih banyak senyum dan riang gembira, dan semua perasaan inilah yang disebut dengan jatuh cinta. Falling in love. Nah, jatuh cinta ini banyak positifnya kan? Ini harus kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif juga. Jangan malah jadi ngelamun, gak ngapa-ngapain, kepikiran terus, gak mau belajar, gak produktif. Jangan. Justru strateginya nih kita manfaatkan. Lakukan aktivitas bersama pasangan, misalkan ikut kegiatan ekskul bareng, ikut organisasi bareng-bareng, saling mendukung satu sama lain lah guys. Jadikan gairah dan semangat jatuh cinta ini menjadi semangat buat kita melakukan hal-hal yang lebih positif. Oke guys, jadi sepertinya aku mau melanjutkan menikmati atmosfer Bali yang luar biasa ini. Sekian dulu sedikit info yang bisa aku share ke kalian kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berguna dan menghibur. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kalau kalian ada request pengen aku ngebahas apa, seperti biasa bisa di komen di bawah. Ada kritik, saran, pertanyaan juga boleh. Dan jangan lupa buat like video ini, subscribe, dan share linknya ke teman-teman kalian. Oh ya, be my friend on Instagram @clahe. Oke guys, gitu dulu ya. Thank you so much for watching. Bye!